Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji path analysis atau yang lebih populer disebut dengan analisis jalur, atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah analisis regresi menggunakan variabel intervening. Nah, pada analisis jalur kali ini saya akan menggunakan software SPSS versi 26. Sebelumnya saya akan membandingkan dulu, review kembali perbedaan analisis regresi dan analisis jalur. Analisis jalur itu merupakan bagian lanjutan dari analisis regresi. Kalau di analisis regresi itu hanya ada uji pengaruh langsung, sedangkan di analisis jalur ada uji pengaruh langsung dan tidak langsung. Kemudian pada analisis regresi hanya ada variabel X dan Y, sedangkan pada analisis jalur selain variabel X dan Y ada variabel intervening atau bisa disebut juga variabel mediasi atau biasa disebut juga variabel perantara. Kemudian untuk analisis regresi, nilai yang digunakan ada pada kolom B, namanya koefisien regresi, pada tabel koefisien pada output SPSS tentunya ya. Sedangkan untuk analisis jalur, nilai yang digunakan ada pada kolom beta, dua kolom sebelah kanan dari kolom B. Selanjutnya untuk persamaan struktural dan kerangka pemikirannya. Untuk analisis regresi, persamaan strukturalnya adalah seperti ini ya. Misalkan saya ambil contoh, di sini ada dua variabel X dan satu variabel Y. Dengan variabel X yang pertama itu ada gaya kepemimpinan, dan variabel X yang kedua adalah lingkungan kerja. Artinya gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja mempengaruhi motivasi seorang pegawai bekerja di perusahaan tersebut. Nah, untuk persamaan strukturalnya adalah seperti ini. Y sama dengan alfa, suatu konstanta, ditambah beta 1x1 koefisien regresi dari x1, ditambah beta 2x2 koefisien regresi dari x2 plus error. Sedangkan untuk analisis jalur, saya tambahkan satu variabel lagi. Di sini ada kinerja seorang pegawai. Jadi gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja mempengaruhi motivasi pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya yang berakibat terhadap penilaian kinerjanya. Nah, di sini persamaannya ada dua, yaitu Y sama dengan rho 1 dikalikan X1. Nah, di sini koefisien untuk variabel X yang pertama, kemudian ditambah rho 2 dikalikan X2 koefisien regresi untuk X yang kedua, ditambah epsilon pertama. Sedangkan untuk yang kinerja, Z sama dengan rho 3 dikalikan X yang pertama ditambah rho 4 koefisien regresi dari X yang kedua, di mana ini lingkungan kerja langsung mempengaruhi kinerja. Begitu juga tadi kayak kepemimpinan langsung mempengaruhi kinerja tanpa melewati motivasi. Ditambah rho yang kelima koefisien regresi dari Y, ditambah epsilon yang kedua. Nah, kita ambil contoh kasus yang seperti ini. Akhirnya kita dapatkan rumusan masalah yang akan kita uji nantinya. Kita akan mengecek apakah ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, kemudian pengaruh X1, X2 dan Y terhadap Z, kemudian pengaruh X1, X2 melalui Y terhadap Z. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data. Ada 80 responden
variabel X1 nya tadi gaya kepemimpinan, kemudian variabel X2 lingkungan kerja, kemudian variabel Y nya tadi adalah motivasi, dan Z adalah kinerja. Selanjutnya akan kita uji dengan menggunakan SPSS versi 26. Kalian bisa import data terlebih dahulu, karena tadi bentuknya Excel. Saya beri nama data kinerja. Sheet A1 sampai dengan D81 sesuai dengan ini ya. Nah, di sini sudah muncul. Kita bisa melabeli variabelnya di sini. Untuk variabel X1 tadi adalah gaya kepemimpinan. Variabel X2 adalah lingkungan kerja. Variabel Y-nya tadi adalah motivasi. Dan Z-nya adalah kinerja. Nah, di sini ya. Yang pertama kita lakukan analyze regression linear. Di sini kita masukkan variabel X1 dan X2 ke dalam kolom independen dengan variabel dependennya adalah motivasi. Oke. Nah, muncul output seperti ini. Kita kopikan terlebih dahulu ke interpretasi hasil. Yang diambil adalah tabel model summary dan koefisien. Sudah saya kopikan di sini ya, model summary dan koefisien. Selanjutnya lakukan pengujian kembali, analyze regression linear. Yang kedua adalah kita reset dulu, kita masukkan gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, dan motivasi ke dalam variabel independen dengan variabel dependennya adalah kinerja. Oke, kita kopikan tabel model summary dan koefisien. Selanjutnya kita interpretasi hasil. Ada dua langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu menghitung koefisien jalurnya. Yang kedua uji hipotesis dan penarikan kesimpulannya. Nah, ini output yang pertama tadi. Untuk koefisien jalur model yang pertama, nilai signifikansi dari kedua variabel. Nah, kita bisa lihat di sini significant value untuk X1 maupun X2 adalah 0,00, artinya lebih kecil dari 0,05. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1, yakni variabel X1 dan X2 berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Kemudian besarnya nilai R-square, kita lihat dari model summary-nya, di sini adalah 0,836. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 83,6%, sementara sisanya 16,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian untuk mencari nilai epsilon 1, rumusnya adalah akar dari 1 dikurangi R square ini. Didapatkan hasil 0,405. Sehingga jalurnya seperti ini. Kita koefisiennya dilihat dari beta. Nah, ini beta X1 terhadap Y adalah 0,451, beta X2 terhadap Y adalah 0,578 dengan epsilon 1 0,405. Selanjutnya untuk koefisien jalur model kedua, nilai signifikansi dari ketiga variabel yaitu X1, X2, dan Y. X1 nya 0, X2 0,028, dan Y 0 lebih kecil dari 0,05. Ketiga-tiganya lebih kecil dari 0,05. Artinya ketiga variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap Z.
Kemudian besarnya nilai R square adalah 0,921, artinya kontribusi atau pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z sebesar 92,1%. Kemudian untuk mencari nilai epsilon yang kedua, yaitu 1 dikurangi 0,921, dapatkan hasil 0,281. Nah, kita tambahkan ke jalurnya. Di sini koefisien regresi X1 terhadap Z, berarti beta X1 terhadap Z 0,344. X1 langsung mempengaruhi Z 0,344, kemudian X2 terhadap Z negatif 0,136, X2 langsung ke Z, kemudian yang ketiga Y terhadap Z 0,773, dan epsilon kedua dituliskan di sini 0,281. Selanjutnya untuk uji hipotesis dan penarikan kesimpulan, ada 7 hipotesis. Di sini pertama, pengaruh X1 terhadap Y, pengaruh X2 terhadap Y, jelas tadi signifikan karena signifikan value-nya adalah 0,0, artinya kurang dari 0,05. Kemudian yang ketiga, 4, dan 5 ini adalah pengaruh X1, X2, dan Y terhadap Z, model yang kedua. Signifikan value-nya juga kurang dari 0,05. Nah, untuk poin yang keenam, pengaruh X1 melalui Y terhadap Z. Pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z adalah, kita lihat X1 terhadap Z. Nah, di sini X1 terhadap Z, nilai betanya adalah 0,344. Kita kuadratkan untuk pengaruh langsung, jadi dikuadratkan, kita dapatkan hasil 0,118. Sedangkan pengaruh tidak langsung X1 terhadap Z dengan melalui Y adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y dan beta Y terhadap Z, yaitu kita lihat terlebih dahulu nilai beta X1 terhadap Y. Beta X1 terhadap Y, model yang pertama, 0,451. 0,451. Nah, ini kemudian dikalikan beta Y terhadap Z. Beta Y terhadap Z 0,773, sehingga didapatkan hasil 0,349. Untuk pengaruh totalnya tinggal ditambahkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, jadi hasilnya adalah 0,467. Tetapi untuk mengetahui apakah pengaruh tidak langsung itu lebih baik daripada pengaruh langsung, kita lihat untuk nilai pengaruh tidak langsung dari X1 terhadap Z tadi adalah 0,349, kemudian yang pengaruh langsung 0,118, artinya lebih besar yang tidak langsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung X1 berpengaruh signifikan terhadap Z melalui Y. Begitu juga untuk yang X2. Untuk pengaruh langsungnya kita lihat beta X2 terhadap Z. Beta X2 terhadap Z dikuadratkan, negatif 0,136 dikuadratkan. Kemudian yang tidak langsungnya adalah beta X2 terhadap Y dikalikan beta Y terhadap Z. Beta Y terhadap Z sama dengan yang poin 6 tadi, didapatkan hasil 0,447 dengan total pengaruhnya adalah 0,4655. Kemudian kita lihat ternyata lebih besar pengaruh tidak langsung, jadi disimpulkan bahwa secara tidak langsung X2 berpengaruh signifikan terhadap Z melalui Y. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada sesi kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.